Bab 1676, Tanah Terlarang. Begitu Anda melangkah ke area terlarang, Anda merasa seperti memasuki dunia lain. Rerumputan hijau, langit biru, dan awan putih di sini seakan kembali ke hutan zaman dahulu. Pohon-pohon raksasa yang dipeluk oleh beberapa orang menjulang tinggi ke langit, dan wangi bunga ada di mana-mana. Namun satu-satunya perbedaan dari dunia luar adalah keheningan yang mematikan di sini. Itu sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar detak jantung Anda. Di kejauhan, sebuah makam besar terbentang di dataran, yang terlihat cukup spektakuler dari kejauhan. Aiden menggunakan pikiran spiritualnya yang kuat untuk mengamati situasi aneh ini, mencoba menemukan makhluk hidup. Namun sayang sekali tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia hanya menemukan aura Master Sekte Taiyin dan lelaki tua berjubah abu-abu, kecuali dirinya sendiri dan 3 orang lainnya. Tidak ada makhluk hidup di sini, dan orang-orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Master Sekte Taiyin mengejar lelaki tua berjubah abu-abu itu ke makam besar. Kamu bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak putus asa dan berteriak. Master Sekte Taiyin mendengus dingin, kami masih bisa pergi dengan tenang jika kami membunuhmu. Hahaha. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tertawa keras dan berkata, sepertinya kamu belum mengetahuinya. Area terlarang di sini adalah tempat jedi. Tidak ada makhluk hidup yang bisa keluar setelah masuk. Bahkan jika makhluk abadi sejati datang, akan ada tidak bisa kembali. Kamu berbicara omong kosong dan kamu akan mati. Master Sekte Taiyin tidak mempercayainya sama sekali dan langsung menyerang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Saat ini, Aiden bergegas mendekat dan mengerutkan kening, apa yang dikatakan orang ini benar. Pemimpin Sekte Taiyin tercengang. Ketika dia melihat ke belakang, pemikiran spiritual yang kuat muncul, dan pintu luar angkasa yang baru saja dia masuki telah menghilang. Seolah-olah tanah terlarang ini adalah dunianya sendiri. Jika Anda ingin pergi, Anda tidak dapat menemukan jalan keluar kecuali Anda cukup kuat untuk merobohkan penghalang dunia. Tidak masalah. Aiden berkata dengan ringan. Mari kita berdamai dengan dia saat dia datang. Dia benar-benar masuk. Ayo kita bunuh anjing tua berisik ini dulu. Itulah yang kumaksud. Master Sekte Taiyin mencibir, menatap lurus ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Orang tua berjubah abu-abu itu sangat marah. Alasan dia memasuki area terlarang adalah karena dia terpaksa melakukannya. Aku akan bertarung denganmu. Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak, melambaikan tongkat tulang di tangannya, dan semburan cahaya abu-abu datang ke arah Aiden dan Master Sekte Taiyin untuk mencekik mereka. Aku akan memberikan orang ini kepadamu terlebih dahulu, dan aku akan pergi ke kuburan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aiden berkata dengan ringan. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke makam besar. Begitu dia memasuki makam, dia sangat terkejut. Makam ini sangat besar, ruang dalamnya jauh di luar imajinasi. Peti mati perunggu besar mengapung di kehampaan, dengan matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilinginya. Rantai besar melintasi peti mati perunggu, dan Aiden ketakutan. Dia mencoba mengeluarkan pikiran rohaninya untuk menyapu peti mati perunggu itu, tetapi tiba-tiba pikiran rohaninya seperti terkoyak oleh sesuatu. Dia merasakan sakit yang menusuk di otaknya dan dengan cepat menarik pikirannya, melihat pemandangan yang luar biasa ini. Makam ini megah, mencakup bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mencakup alam abadi dan fana. Siapa yang begitu murah hati? Aiden merasa kepalanya berputar-putar. Daerah terlarang ini mungkin jauh lebih dari apa yang dikabarkan oleh dunia luar. Hanya dengan melihat momentum peti mati perunggu ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh makhluk abadi biasa. Tidak peduli siapa kamu dimakamkan di sini. Aku tidak berniat mengganggumu. Aiden berkata pada peti mati perunggu. Menurut Mo Ying, ia pernah mencoba mengamati dengan mata alien dan menemukan mayat membusuk di area terlarang. Tapi barusan, Aiden melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya dan tidak menemukan tubuhnya. Memikirkan hal ini, Aiden mengaktifkan Eye of Thunder. Benar saja, memang ada mayat tergeletak di peti mati perunggu yang tergantung di langit berbintang. Mayatnya sangat membusuk dan memancarkan hukum yang menakjubkan. Hukum ini menyebar dari peti mati perunggu dan kemudian melayang ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Aiden dengan paksa mengoperasikan Eye of Thunder, berharap untuk melihat lebih jauh penampakan sebenarnya dari mayat tersebut. Namun sekeras apapun dia berusaha, wujud asli mayat itu selalu dipenuhi aura kekacauan. Engah. Aiden tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan dia mundur beberapa langkah dengan rasa takut yang masih ada. Orang yang terkubur di peti mati perunggu itu terlalu menakutkan. Dia baru saja mengaktifkan mata guntur secara ekstrim, dan dia hampir bisa melihat wajahnya dengan jelas melalui energi kekacauan. Tiba-tiba, ada kekuatan tak kasat mata yang dengan paksa menjatuhkannya ke belakang, membutakan matanya karena guntur. Terlalu kuat. Aiden menghela nafas dengan tulus. Pada saat itu, dia merasa bahwa kekuatannya pasti melampaui tingkat keabadian yang sebenarnya. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak berniat menyinggung perasaanmu. Aku tidak sengaja datang ke sini dan hanya ingin mencari cara untuk pergi. Aiden berkata ke arah peti mati perunggu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin orang sekuat itu benar-benar dihancurkan secara fisik dan mental.
Seseorang yang telah berkultivasi hingga tingkat tubuh sejati bisa menjadi abadi, tetapi orang yang dikuburkan di peti mati perunggu ini tampaknya telah melampaui batas keabadian sejati. Bagaimana tubuhnya bisa membusuk? Aiden dengan hati-hati mengamati makam besar dan peti mati perunggu dengan mata guntur. Di bawah pengamatan Thunder Eye, dia membuat penemuan mengejutkan lainnya. Apa yang melayang keluar dari mayat tersebut ternyata merupakan berbagai hukum misterius. Hukum tersebut terus keluar dari mayat tersebut seperti gas, dan kemudian menghilang ke langit berbintang yang luas. Menakjubkan. Aiden berkomentar. Orang yang dimaksud pasti telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Selama hidupnya, dia pasti adalah orang yang menakutkan dan kuat yang melintasi seluruh dunia dan menginjak-injak segala cara. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Master Sekte Taiyin tiba-tiba masuk dan berteriak. Ini benar-benar mengejutkan Aiden. Dia melirik ke arah guru Sekte Taiyin yang berlumuran darah. Dia melihat guru Sekte Taiyin memegang kepala lelaki tua berjubah abu-abu dengan kemarahan di wajahnya. Pelankan suaramu, tempat ini penuh dengan keanehan. Aiden mengingatkan. Master Sekte Taiyin menjatuhkan kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan kemudian dikunci oleh peti mati perunggu di langit berbintang. Dia secara naluriah melepaskan pikiran rohaninya dan ingin mencari tahu. Namun tak lama kemudian, dia menjerit dan pikirannya hancur total. Berhentilah mencoba mengamati dengan pikiran spiritualmu, percuma. Aiden berkata dengan tenang, saya khawatir orang-orang yang dikuburkan di peti mati ini berada di luar imajinasi kita. Lebih baik tidak menodai mereka dengan mudah agar tidak menimbulkan masalah. Master Sekte Taiyin mengangguk. Peti mati dan makam itu luar biasa, dan orang di dalam peti mati itu jelas bukan orang biasa. Bahkan jika dia mati, dia pasti punya pilihan tersisa. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang keluar dari peti mati. Pemimpin Sekte Taiyin menggunakan penglihatannya. Bagaimanapun, dia juga setengah langkah abadi di puncaknya, dan dia mendapat banyak informasi. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Aiden mengangguk dan berkata, yang melimpah adalah segala macam hukum. Bab 1677, Kekuatan Hukum. Hukum. Pemimpin Sekte Taiyin terkejut. Hanya dengan menembus batas alam manusia dan memasuki alam abadi seseorang dapat menyentuh kekuatan hukum. Bahkan makhluk abadi sejati yang kuat pun bisa menjadi tak terkalahkan di bawah bintang-bintang jika dia bisa menguasai satu hukum. Meskipun dia sudah setengah melangkah ke ranah Master Abadi selama periode puncaknya dan menjadi Master Abadi setengah langkah, dia masih belum bisa sepenuhnya memahami hukumnya. Di antara orang-orang kuat di tingkat keabadian sejati, Aiden adalah biksu pertama yang dia lihat yang dapat menggunakan kekuatan hukum dengan cara ini. Dan kini jenazah di peti mati perunggu tersebut justru membocorkan hukum, yang menunjukkan betapa kuatnya ia semasa hidupnya. Ini menakutkan. Orang ini pasti merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di tingkat dewa abadi selama hidupnya. Master Sekte Taiyin menghela nafas. Aiden mengangguk, dan tiba-tiba dia mendapat ide buruk. Di bawah pengamatan Eye of Thunder, mayat tersebut terus mengeluarkan hukum, dan semua hukum ini tenggelam ke dalam alam semesta yang luas, keluar ke dalam kehampaan dan menyatu. Apakah asal-muasal kota asal ada hubungannya dengan mayat ini? Pemimpin Sekte Taiyin juga kaget dengan spekulasi berani Aiden. Anda pasti tahu kalau asal-muasal kota ini sangat kuno sehingga hampir mustahil untuk dilacak. Terlebih lagi, hukum kota ini sangat ditekan sehingga jika makhluk abadi sejati masuk, dia akan ditekan hingga dia menjadi dewa. Mendengarkan apa yang kamu katakan, itu masuk akal. Mengapa tidak mencobanya? Aiden berkata dengan tegas. Tunggu sebentar. Master Sekte Taiyin dengan cepat menghentikan Aiden. Dia melihat peti mati perunggu luar biasa megah yang membentang di langit berbintang dan abadi, dan kemudian memikirkan aturan misterius kota asal. Dia takut Aiden akan mengungkapkan sesuatu yang besar dalam satu operasi. Lebih baik ucapkan selamat tinggal. Master Sekte Taiyin menelan ludah. Tubuh fisiknya, yang disatukan kembali dengan sinar sisa jiwa, selalu tidak stabil. Kekuatannya berada di antara tahap tengah dari keabadian sejati dan puncak dari keabadian sejati, dengan fluktuasi yang relatif besar. Alasan kenapa dia dan Aiden melepaskan kebencian mereka adalah karena darah suci bulan yang mengalir di tubuh Aiden dan potensi Aiden, jadi dia bekerja sama dengannya. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menangkap teratai suci 9 daun dan kembali ke puncak. Jika dia meninggal sebelum meninggalkan militer, itu lebih merupakan kerugian daripada keuntungan. Oh. Aiden berkata dengan ringan, jika kamu tidak mencoba, dapatkah kamu menemukan cara untuk pergi dari sini? Meskipun tempat ini disebut area terlarang, sebenarnya ini adalah dunianya sendiri. Kecuali jika kamu bisa merobohkan penghalang dunia, kamu akan terjebak di sini selama sisa hidupmu. Guru Sekte Taiyin tidak mengatakan apa-apa, karena apa yang dikatakan Aiden adalah benar. Sebelum dia masuk ke dalam makam, dia menggunakan pikiran spiritualnya untuk menyelidikinya selama seminggu. Kawasan terlarang ini terkesan tenang dan damai, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, namun nyatanya tidak ada satupun makhluk hidup. Kalau begitu menurut kata-katamu, bagaimana kita harus mencobanya? Karena sumber dari aturan tak kasat mata yang menekan kekuatan kota asal mungkin adalah hukum meluapnya mayat di peti mati. Selama kita menyegel peti mati perunggu dan mengisolasi hukum ini, maka aturan kota asal tidak akan ada. Mampu menyerang penghancuran diri.
kata Aiden. Mudah untuk mengatakan bahwa pemilik mayat ini pasti tidak terkalahkan selama hidupnya. Apa yang dapat Anda dan saya lakukan untuk menyegel hukum yang mengalir dari mayatnya? Guru Sekte Taiyin bertanya. Aiden tidak menjawab, tetapi membentuk segel dengan tangannya, diam-diam memindahkan energi dantiannya. Dalam sekejap, sebuah batu kilangan besar terbang keluar dari dantiannya. Batu giling memancarkan cahaya primitif, dan roda gigi besar saling menggigit dan berputar dengan cepat. Garis energi ibu hitam dan kuning terpancar dari atas, yang sangat menakutkan. Ibu Qisuan Huang. Mata guru Sekte Taiyin bersinar terang, dan matanya penuh dengan keserakahan. Ibu Qisuan Huang adalah ibu dari segala sesuatu, lahir sebelum penciptaan dunia. Jika seorang biksu biasa memurnikan sinarnya, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Dan Aiden sebenarnya memiliki harta karun sebesar itu dan dapat mengeluarkan begitu banyak energi keibuan hitam dan kuning, yang membuat guru Sekte Taiyin merasa cemburu di dalam hatinya. Aiden mengabaikan Master Sekte Taiyin. Dia mengendalikan cakram surgawi untuk berputar dengan cepat, dan kemudian perlahan terbang menuju peti mati perunggu. Cakram rahasia surgawi menggantung dari energi ibu hitam dan kuning yang tak terukur, yang dapat mengisolasi semua rahasia surgawi, dan kekuatan hukum secara alami disertakan. Sejujurnya, Aiden tidak yakin saat ini. Meskipun cakram surgawi dan ibu Qisuan Huang adalah hal yang baik, orang yang dikuburkan di peti mati perunggu ini mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan. Apakah hal itu dapat mengisolasi kekuatan hukum dari kebocoran masih belum diketahui. Saat cakram surgawi berangsur-angsur terbang menuju peti mati perunggu, benang sutra ibu Qi hitam dan kuning jatuh, menutupi peti mati perunggu. Semua ini sulit dilihat dengan jelas dengan mata telanjang, dan petunjuknya hanya bisa dilihat dengan bantuan Eye of Thunder. Benar saja, Aiden menemukan bahwa undang-undang yang bocor itu terhalang seperti rambut, terjalin, dan berjalan maju mundur dalam waktu. Ini benar-benar berhasil. Aiden sangat terkejut. Dia terus mengendalikan cakram surgawi untuk berputar semakin cepat, sehingga semakin banyak energi induk hitam dan kuning yang turun, menutupi seluruh peti mati perunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan hukum yang diblokir di area yang diblokir oleh cakram Tianji, tidak dapat menghilang ke langit berbintang dan menyatu dengan kehampaan, menghasilkan aturan khusus yang menekan seluruh kota asal. Saya merasakan kekuatan area terlarang melemah. Master Sekte Taiyin juga tampak bahagia. Ya, itu benar. Aiden juga merasakannya. Namun kemudian masalah muncul. Setelah disk Tianji dihapus, tidak ada keraguan bahwa undang-undang yang dipenjara ini secara alami akan bergabung kembali ke dalam kehampaan dan membentuk aturan. Pada saat yang sama, Xing Wuya, Hao Weiren, saudara perempuan Xia, dan banyak biksu di luar area terlarang semuanya merasakan bahwa beberapa perubahan aneh tampaknya sedang terjadi di langit di atas kota asal. Apakah semua orang memperhatikannya? Xing Wuya mahir dalam metode deduksi dan berkata, kota aneh ini sepertinya sedang mengalami semacam perubahan. Kanan. Inhuman Shadow adalah yang terkuat di antara semuanya, dan dialah yang pertama merasakan perubahannya. Dia membuka matanya di antara alisnya, dan kilatan cahaya muncul. Pemandangan dari masa lalu dan masa depan muncul berulang kali di matanya. Dia ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi di area terlarang, tapi dia hanya bisa melihat sosok samar Aiden dan Master Sekte Taiyin. Ah! Tiba-tiba, bayangan iblis itu menjerit, dan sedikit darah mengalir dari matanya. Wajah sosok iblis itu pucat dan dia masih ketakutan, dan berkata, ada makhluk kuat di area terlarang, dan bahkan mata orang asing pun tidak dapat memata-matai mereka. Neneknya sangat peduli padanya, aku merasa penindasan terhadap kota asal melemah, dan kekuatan yang hilang kembali lagi. Hao Weiren tertawa keras. Saudari Xia dan biksu lainnya juga secara bertahap menyadari bahwa setelah peraturan diubah, kekuatan semua orang yang tertekan akan dipulihkan, dan mereka akan dapat dengan bebas masuk dan keluar kota asal. Bab 1678, coba. Kota asal memiliki asal-muasal yang luar biasa dan misterius, dan tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahui bagaimana kota itu muncul. Menurut beberapa catatan kuno, kota ini sepertinya lahir begitu saja dalam semalam. Kebetulan itu diblokir di satu-satunya jalan menuju wilayah Bintang Zongtian. Di depan adalah gurun terluar alam semesta, wilayah Bintang Zongtian, dan di belakang adalah alam semesta besar dan 3.000 dunia. Kota ini ibarat benteng yang sangat besar, melayang di alam semesta yang luas, begitu luasnya hingga sulit untuk melihat ujungnya. Setiap batu bata di kota ini terbuat dari bintang besar. Tentu saja, yang paling membuat takut banyak makhluk bukanlah kemegahan kota tersebut. Namun entah sejak kapan, sebuah legenda beredar luas di kota asalnya. Semua biksu yang memasuki kota ini tidak pernah kembali, dan tidak ada yang pergi setelah masuk. Seiring berjalannya waktu, reputasi jahat kota asal menyebar. Baru sekarang, setelah Aiden dan yang lainnya masuk, mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, para biksu di kota, termasuk yang dari luar, memang telah diburu. Alhasil, kota asal nyaris menjadi kota kosong. Pada saat ini, ada cahaya indah yang mengalir di langit kota asal, seolah-olah ada semacam segel yang terlepas. Banyak biksu seperti Xing Wuya, Hao Weiren, Mo Ying, Del. Semuanya memperhatikan bahwa kekuatan mereka meningkat.
Meski laju pendakiannya sangat cepat, namun pertumbuhannya memang sedikit demi sedikit. Ini adalah fenomena yang luar biasa, dan semua orang merasa senang. Kakak beradik Xia memanggil lonceng Kaisar Timur untuk meluas tanpa batas dan menggantungkannya di atas kepala semua orang. Semua orang mulai duduk bersila di tanah dan memulihkan tingkat kultivasi mereka sedikit demi sedikit. Saat ini, di makam terlarang, Aiden berkeringat deras. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun energi induk hitam dan kuning yang dipancarkan oleh cakram Tianji sangat luar biasa, hal itu menghalangi meluapnya peti mati tembaga sampai batas tertentu. Namun seiring dengan semakin banyaknya hukum yang berkumpul, dia merasa piringan surgawi itu bergemuruh. Roda gigi besar itu berputar semakin lambat, seolah-olah sedang melawan energi yang tak ada habisnya ini. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat bertindak. Aiden melirik Master Sekte Taiyin yang tertegun dan berkata dengan cepat. Master Sekte Taiyin mengangguk, matanya menatap lurus ke arah hukum yang keluar. Jika kekuatan hukum sebesar itu bisa dimurnikan, pasti akan sangat membantu kekuatan seseorang. Tapi saya hanya bisa memikirkannya dan menyerah. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak kematian saya, tetapi tubuh saya masih terus-menerus keluar dari hukum. Pemimpin Sekte Taiyin membentuk segel dengan tangannya, dan serangkaian segel muncul, dan kemudian sebuah pilar muncul dari udara tipis di tangannya. Itu adalah pilar ilahi Dingtian. Di bawah kendali Master Sekte Taiyin, pilar ilahi menjadi semakin besar, memanjang menuju langit berbintang yang tak berujung. Tunggu, aku merasa kekuatan kita yang tertekan telah kembali. Pemimpin Sekte Taiyin melambaikan pilar ilahi Dingtian dan mengarahkannya ke peti mati. Tubuh Aiden gemetar, dan dia merasa sedih. Pada saat ini, tidak ada jalan untuk kembali ketika dia membuka busurnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Kekuatan hukum misterius melewati blokade Ibu Qishuan Huang sedikit demi sedikit. Hingga saat ini, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa penindasan aturan misterius di kota asal berasal dari mayat ini. Mayat ini telah mengeluarkan hukum keluar melalui peti mati perunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak hukum yang terjalin dan tenggelam ke dalam kehampaan, dan kemudian penindasan khusus ini terbentuk. Selama hukum isolasi total diterapkan, penindasan terhadap kota asal dapat dipatahkan. Tapi seberapa sulitkah melakukannya? Meskipun pilar ilahi Dingtian yang dikendalikan oleh Master Sekte Taiyin semakin besar, dan rasanya seperti akan menghancurkan alam semesta yang luas, hal itu tidak berpengaruh pada kekuatan hukum yang misterius. Tidak, jika kita terus seperti ini, aku khawatir semuanya akan sia-sia. Aiden berkata dengan cemas. Cakram surgawi sudah tidak stabil dan telah mencapai batas daya tahannya. Meskipun Ibu Qishuan Huang dikenal sebagai ibu dari segala sesuatu, ia perlahan-lahan mengendur di hadapan kekuatan hukum yang begitu besar. Kita harus menemukan cara secepatnya, jika tidak, Distianji akan terguncang hingga terbuka. Aiden menghela nafas lega, seolah dia telah membuat keputusan yang sangat penting. Dia memegang piringan surgawi di kepalanya, dikelilingi oleh energi ibu hitam dan kuning, dan kemudian bergegas menuju peti mati perunggu tanpa ragu-ragu. Dengan Eye of Thunder yang menyala, dia dapat dengan jelas melihat hukum misterius yang seperti helaian rambut, menjulang dan terjalin satu sama lain. Salah satu dari mereka, jika bisa dimurnikan untuk digunakan sendiri, sudah cukup untuk menghancurkan bidang bintang. Hukum hanya dapat dikuasai oleh makhluk tingkat keabadian sejati. Bahkan makhluk abadi sejati yang paling kuat pun hanya dapat melihat sekilas jalannya. Aiden, apa yang kamu lakukan? Pemimpin Sekte Taiyin berteriak saat melihat Aiden berinisiatif berjalan menuju lautan hukum. Badai yang terbentuk dari jalinan kekuatan hukum-hukum tersebut, apalagi saat ini, bahkan mereka sendiri yang berada di puncaknya pun tidak berani terlibat dengan mudah. Tidak ada pilihan selain mengambil risiko. Aiden berkata dengan tegas. Tubuh fisiknya mekar dengan cahaya ilahi warna-warni, tubuh Dewa Bintang, tubuh Guntur Abadi, tubuh Dewa Bulan, beberapa fisik utama telah ditempa oleh kekuatan ekstrim Zhou Yuzhan dan bergabung menjadi satu, setelah melihat sekilas tubuh dewa yang kacau. Baru setelah itu dia berani membuat pilihan seperti itu. Tubuh ilahi kekacauan adalah fisik terbaik di seluruh dunia. Jika disempurnakan hingga ekstrim, ia dapat kebal terhadap semua hukum langit dan menjadi abadi. Meski saat ini kami masih jauh dari Dacheng, untuk meninggalkan makam terlarang ini, kami hanya bisa mengambil resiko. Aiden akan menggunakan misteri tubuh ilahi kekacauan untuk menggunakan tubuhnya sebagai wadah untuk menyerap sebanyak mungkin kekuatan hukum yang menakutkan. Praktek seperti itu sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda akan tercekik oleh kekuatan hukum dalam sekejap, dan jiwa serta raga Anda akan musnah. Aiden meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dan memegang cakram surgawi di atas kepalanya. Dia melangkah ke area itu selangkah demi selangkah, dan begitu dia mencapai tepinya, dia merasakan kekuatan besar yang dibentuk oleh hukum. Kekuatan hukum ini sungguh menakutkan, jauh melampaui pemahaman apapun. Hanya dalam sekejap mata, perisai cahaya pelindung yang diaktifkan dengan seluruh kekuatannya pecah seperti cermin. Untungnya, cakram rahasia surgawi menjatuhkan jejak energi keibuan hitam dan kuning untuk melindungi tubuhnya. Aiden mengertakkan gigi dan melangkah ke tengah badai. Dikelilingi oleh hukum yang saling terkait, kekuatan hukum yang menakutkan ini cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tubuh Dewa Aiden yang kacau bersinar, memperlihatkan kekuatan magisnya.
Di hadapan kekuatan hukum, tubuhnya tampak transparan. Hukum yang berbeda melewati tubuhnya tanpa hambatan apapun, menyebabkan dia sangat kesakitan. Ah! Aiden merasa jiwanya seperti akan terbakar, dan berteriak dengan keras. Di bawah pengaruh kekuatan hukum, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan semua kekuatan magisnya tidak berguna. Master Sekte Taiyin memandang dengan ketakutan. Benang hukum melemahkan tubuh dan jiwa Aiden. Jika itu orang lain, baik tubuh maupun jiwa akan hancur dan berubah menjadi debu. Tapi tubuh ilahi kekacauan Aiden telah memancarkan kecemerlangan. Fisik ini, yang terbaik di dunia, memang aneh dan tidak biasa. Bab 1679, Hukum memasuki tubuh. Hukum menyerbu tubuhnya dan ditelan oleh tubuh fisiknya. Meski hanya jejak samar, itu sudah cukup untuk mengguncang langit. Pada saat yang sama, dengan perlindungan Ibu Qixuan Huang dan Tian Jipan, Aiden selamat. Ini adalah keajaiban yang mengejutkan, dan Master Sekte Taiyin tercengang. Dia semakin merasa bahwa Aiden terlalu luar biasa, bukan hanya karena darah suci Taiyin mengalir di tubuh Aiden. Dengan budidayanya pada tahap awal menjadi dewa, dia berada di kumpulan hukum. Tapi semua ini benar-benar terjadi saat ini. Aiden memejamkan mata, mengertakkan gigi, dan menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia menggunakan tubuh ilahi kekacauan untuk menyerap hukum-hukum mengerikan ini, mengubah tubuhnya menjadi kumpulan hukum. Ide ini tidak hanya berani, tapi juga mustahil. Ah! Aku tidak akan mati, aku akan menjadi lebih kuat. Aiden meraung marah dan menutup matanya rapat-rapat, kenangan akan kehidupan masa lalunya muncul sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah dewa abadi Haotian yang mengalahkan semua makhluk tak terkalahkan di surga. Dia adalah makhluk tak terkalahkan yang dihormati oleh langit, bumi, dan alam semesta, dan disembah oleh hantu dan dewa. Hanya karena serangan diam-diam oleh Li Taixuan, yang juga seorang abadi, dia berakhir dalam situasinya saat ini. Dia sangat yakin bahwa jiwanya abadi, telah melalui ratusan reinkarnasi, abadi, dan suatu hari akan kembali ke puncak. Roda gigi cakram Tianji berputar lebih lambat, dan Ibu Qixuan Huang berangsur-angsur berkurang. Aiden juga mulai menggerakkan tangannya, dan Dao Jue pun berlari. Jejak pola Dao muncul, terjalin dengan kekuatan hukum ini, namun sama sekali tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melawan kekuatan hukum. Menggunakan diriku sebagai tungku, aku ingin menelan hukum. Master Sekte Taiyin menelan ludahnya dan menghilangkan kebencian di antara keduanya. Master Sekte Taiyin sebenarnya mengagumi Aiden. Dengan cahaya redup yang mengalir, Aiden seperti perahu kecil di laut. Kelihatannya sangat berbahaya dan bisa hancur kapan saja, tapi tetap kuat seperti biasanya, bergoyang tertiup angin kencang dan ombak. Tubuhnya mengeluarkan darah, yang merupakan darah suci Taiyin yang sangat berharga. Darah suci Taiyin tumpah ke langit berbintang dan dengan cepat menghilang. Kepalanya, tubuhnya, jiwanya, hukumnya, dan jalannya semuanya dihancurkan oleh kekuatan hukum pada saat ini. Tubuh ilahi kekacauan sangat kuat, tetapi tidak dapat menghentikan erosi kekuatan hukum yang menakutkan. Pupil Aiden membesar, dan dia menatap tubuhnya, jiwanya menghilang sedikit demi sedikit, tidak berubah menjadi apapun. Seolah-olah makna keberadaannya sendiri akan terhapus seluruhnya. Hanya cakram surgawi yang masih berputar dan energi induk hitam dan kuning yang jatuh membuktikan bahwa semua ini telah terjadi. Pemimpin Sekte Taiyin juga sangat terkejut. Dia tidak punya pilihan. Aiden adalah rekan dan sekutu perangnya, dan darah suci Taiyin mengalir di tubuhnya. Jika Aiden mati seperti ini, semuanya akan sia-sia. Pilar ilahi Dingtian diayunkan lagi, menjadi sangat besar, menembus langit berbintang, memancarkan kekuatan yang kuat. Master Sekte Taiyin kali ini tidak ragu-ragu, dan langsung melambai kepada guru ilahi Dingtian untuk membanting peti mati perunggu. Tapi tepat ketika pilar ilahi Dingtian hendak mengenai peti mati perunggu, cahaya peri memancar dari peti mati perunggu. Cahaya surgawi sangat terang, menampakkan kekuatan yang sangat besar, dan secara langsung mengguncang pilar ilahi Dingtian, dan bahkan Master Sekte Taiyin sendiri pun terpesona. Adapun Aiden, yang berada dalam badai hukum di peti mati perunggu, tubuhnya telah hancur total. Hanya jiwa yang masih berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri melalui perlindungan cakram Tianji dan Ibu Qixuan Huang. Meskipun tubuh ilahi kekacauan memiliki misteri yang tak ada habisnya, saat ini, kondisinya sangat tinggi sehingga dia tidak dapat sepenuhnya menyerap hukum yang menakutkan. Apakah ini sudah berakhir? Semuanya berakhir pada akhirnya. Aiden merasakan sedikit keputusasaan. Tubuhnya, hukumnya, dan jalannya perlahan-lahan menghilang. Tidak. Aku tidak akan mati. Aiden mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan cakram surgawi mulai berputar dengan cepat lagi pada saat ini, dan garis-garis energi ibu hitam dan kuning jatuh. Energi induk hitam dan kuning dapat menjebak hukum, dan piringan rahasia surgawi dapat membutakan segalanya. Aiden dengan paksa membentuk kembali tubuhnya. Dia telah mencoba lagi, menggunakan tubuh ilahi kekacauan untuk menyerap hukum. Dia membuka setiap pori di tubuhnya dan membiarkan hukum menembus gas. Pada saat yang sama, seni pembekuan ruang dan pedang waktu yang hebat juga beroperasi secara bergantian. Kedua kekuatan magis ini melibatkan kekuatan hukum, yang satu adalah hukum ruang dan yang lainnya adalah hukum waktu. Saat ini, Aiden juga mencoba mengikuti badai hukum untuk menyempurnakan hukumnya sendiri.
Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tubuh ilahi kekacauan Aiden telah dihancurkan dan dibentuk kembali berkali-kali. Pada saat yang paling kritis, jiwa hampir hancur, tetapi untungnya Tian Jipan dan Ibu Qisuan Huang dengan kuat melindunginya. Akhirnya, saat cahaya ilahi berwarna-warni naik ke langit, aura luas tiba-tiba muncul. Aiden tiba-tiba membuka matanya, dan dua sambaran petir menyambar dari atas. Saat dia mengangkat tangannya, jejak hukum mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia berhasil. Dia benar-benar mengambil risiko dan menggunakan tubuh ilahi kekacauan untuk menyerap hukum, dan memperkuat hukum dengan bantuan Distianji dan Ibu Qisuan Huang. Saat ini, metodenya lebih sempurna. Meski hanya berhasil menyerap dan menyempurnakan sedikit saja hukumnya, itu sudah cukup. Semua hukum berasal dari sumber yang sama, dan semua hukum mengalir dari mayat di peti mati perunggu. Selama Anda menyerap jejaknya, itu sudah cukup untuk dikenali oleh semua hukum di badai hukum. Dengan kata lain, Dharma Aiden konsisten dengan Dharma orang di dalam peti mati perunggu. Dengan cara ini, dia akhirnya menghela nafas lega, merasa bahwa kekuatan penghancur itu cocok dengannya dan tidak lagi menargetkannya. Akhiri. Aiden berteriak pelan, dan dia menggerakkan tangannya, dan rahasia Tao pun berjalan. Jejak pola Dao menyalakan api, menggunakan mana sebagai bahan bakar untuk menyalakan badai hukum sedikit demi sedikit. Kemudian dia bergegas keluar dan mengendalikan energi ibu hitam dan kuning untuk menutup kumpulan hukum. Jika tidak, setelah bocor, seluruh langit berbintang dan bahkan seluruh langit dan bumi akan terbakar. Di saat yang sama, suara gemuruh datang dari alam semesta tanpa akhir. Aiden menggunakan mata guntur untuk melihat ke langit, dan dia menemukan ada semacam tanda di tubuhnya. Tanda ini dengan cepat menghilang ke dalam hal yang tidak terlihat. Itu tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi dapat dirasakan. Jadi begitu. Aiden tiba-tiba sadar. Dia kemudian menyerap dan menyempurnakan sinar hukum dari Tian Jipan, yang berarti dia telah menciptakan sebab dan akibat dengan mayat di peti mati perunggu. Tidak mungkin untuk memotong sebab dan akibat dengan budidayanya saat ini. Namun, dia akhirnya lolos dengan selamat. Aiden masih ketakutan dan tidak terlalu memikirkannya. Jangan terlalu banyak berpikir, pergi dari sini secepatnya. Master Sekte Taiyin tidak mau tinggal lebih lama lagi, tempat ini terlalu aneh. Aiden melirik ke arah cakram Tianji yang berkilauan yang masih meneteskan energi ibu hitam dan kuning. Mayat di peti mati perunggu masih membocorkan hukum. Namun saat ini ia telah mendapat pengakuan hukum, dan semua hukum mempunyai asal-muasal yang sama. Dia bisa masuk dan keluar dari badai yang terjalin dengan hukum sesuka hati, sehingga dia dapat dengan mudah membawa hukum tersebut ke dalam kehampaan. Bab 1680, ayo. Melalui ujung pedang, gelombang demi gelombang energi pedang menghantam rantai yang melewati peti mati perunggu. Energi pedang menyeluruh menyentuh rantai besi, mengeluarkan suara benturan logam, tetapi tidak memutus rantai. Aiden berhenti, kekuatan hukum melonjak di sekujur tubuhnya, dan pedang waktu hebat Dao diaktifkan. Dia merasa bahwa kekuatan hukum yang baru saja dia serap ke dalam tubuhnya semuanya dituangkan ke dalam Dao pedang waktu hebat. Kekuatan Great Time Sword Dao saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Niat pedang misterius menyelimuti sekeliling, dan Master Sekte Taiyin di sampingnya ketakutan. Dia tidak yakin apakah dia bisa memblokir serangan pedang pamungkas yang menyentuh hukum waktu ini. Sebuah pedang diayunkan, dan segala jenis lampu peri terlihat pada rantai besi hitam yang berkilauan. Sinar cahaya peri itu telah menyentuh asal-usulnya dan melawan kekuatan waktu dari pedang waktu Agung Dao. Keduanya pasang surut, dan Aiden tiba-tiba menggerakkan tangannya dan langsung mengendalikan Distianji untuk menghancurkannya. Semua energi keibuan hitam dan kuning seperti air pasang berceceran di rantai besi, dan rantai besi itu akhirnya berdentang. Dengan ledakan, rantai besi di peti mati perunggu itu tiba-tiba putus. Pada saat ini, seluruh makam besar berguncang hebat. Seolah dunia akan terbelah dua, peti mati perunggu yang tergantung di langit berbintang juga bergetar hebat. Galaksi di sekitarnya sangat tidak stabil, meledak satu demi satu seperti kembang api yang indah. Peti mati perunggu yang kehilangan rantai besinya tampak bebas, melayang menuju galaksi yang luas. Hukum yang saling terkait juga tersebar, mengikuti peti mati perunggu yang melayang semakin jauh. Ledakan. Seluruh kota asal berguncang, seolah akhir telah tiba. Lampu berbagai warna berkedip bergantian dan kemudian menghilang secara bertahap. Penindasan aturan yang tidak terlihat dengan cepat hancur, dan seluruh area terlarang benar-benar tidak bernyawa dalam sekejap. Awalnya sebanding dengan negeri dongeng, penuh kehidupan di mana-mana, dan bunga, tanaman, dan pohon yang tumbuh di sana layu dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tampaknya semua ini dikendalikan oleh hukum yang mengalir dari jenazah. Segalanya kembali tenang, dan makam besar yang membentang di langit dan bumi runtuh. Aiden dan Master Sekte Taiyin masih ketakutan, seolah-olah mereka berdua merasa selamat dari bencana. Keduanya dengan cepat bergegas keluar dari makam yang runtuh, dan segel dari area terlarang telah benar-benar hilang. Saat kedua orang itu muncul, Xing Wuya, Hao Weiren, saudara perempuan keluarga Xia dan banyak biksu semuanya duduk bersila di tanah, di timur di bawah perlindungan lonceng kekaisaran, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Kakak kedua, kamu akhirnya muncul.
Melihat Aiden muncul, Hao Weiren berkata sembarangan. Kami semua merasa kekuatan kami pulih, dan penindasan misterius yang kami derita sebelumnya tampaknya telah hilang. Xing Wuya juga menyimpulkan. Melihat makam besar yang runtuh dengan cepat, semua orang penasaran dengan apa yang terjadi, tapi mereka tidak bertanya lagi. Aiden dengan singkat mengatakan sesuatu tentang mayat yang dikuburkan di peti mati perunggu, yang semakin mengejutkan semua orang. Yang mulia, di mana mayatnya sekarang? Setan bayangan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memasuki alam semesta yang besar, dan saya tidak tahu kemana ia akan melayang pada akhirnya. Dia bisa memutus rantai besi yang mengunci peti mati perunggu itu, hanya untuk membiarkan peti mati perunggu itu hanyut, sehingga mematahkan aturan penindasan kota asal. Mungkin orang yang dikuburkan di peti mati perunggu itu ada hubungannya dengan rahasia kota asal. Bayangan iblis itu diam-diam menebak dan menggunakan mata alien itu lagi untuk menjelajahi keberadaan peti mati itu, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Kamu tidak perlu membuang mana. Aiden mengingatkan, orang yang dikuburkan di peti mati pastilah makhluk yang ikut serta dalam penciptaan. Bahkan setelah kematian, dia akan menipu surga dengan sendirinya. Bahkan jika mata alien dapat melihat masa lalu dan masa depan, ketika itu datang untuk keberadaan tingkat ini, saya khawatir tidak dapat melihat menembusnya. Peraturan dan batasan di kota ini telah hilang sepenuhnya, dan kita bisa datang dan pergi dengan bebas. Master Sekte Taiyin berteriak dengan keras. Dia merasakan kekuatan di sekujur tubuhnya kembali dengan cepat, tidak hanya dia, tapi Aiden dan yang lainnya juga sama. Tidak lama kemudian, mata Master Sekte Taiyin memancarkan cahaya peri, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi peri. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan abadinya yang sebenarnya, dan gerakannya seolah-olah semua bintang ada di bawah kakinya. Pada saat ini, Rana Aiden meningkat pesat, kembali ke kekuatan dewa sejati awal. Xing Wuya, Hao Weiren juga kembali ke alam puncak menjadi dewa. Hal yang sama berlaku untuk saudara perempuan Xia. Kedua saudara perempuan itu telah menyentuh batas keabadian sejati, tetapi belum menjadi abadi. Selain itu, kekuatan biksu lainnya telah kembali ke keadaan sebelum penindasan. Ya, meskipun peraturan kota ini kejam, namun sangat membantu untuk budidaya. Aiden merasakan perubahan pada tubuhnya, dan tidak hanya melemahkan tubuh dewa kacau yang selalu ingin dia cium. Yang paling penting adalah dia tidak hanya menyerap sedikit hukum, tetapi juga meningkatkan banyak kekuatan. Ini nampaknya sangat luar biasa bagi dunia luar. Bagaimanapun, pada tingkat keabadian sejati, semakin Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, semakin sulit jadinya. Ya, sekarang pemimpin sekte ini enggan meninggalkan tempat ini. Master Sekte Taiyin juga menemukan bahwa budidayanya telah meningkat sedikit, meskipun hanya sedikit lebih baik, itu akan mengejutkan. Baiklah. Aiden menenangkan diri dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk meneriaki ribuan biksu, sekarang aturan kota asal telah dilanggar, kamu dapat masuk dan keluar dengan bebas di kota ini. Tidak ada lagi pemburu atau mangsa. Kamu bisa pergilah sendiri. Banyak biksu yang gembira. Beberapa dari mereka telah terperangkap di kota ini selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun, ia hidup pas-pasan, tidak berani tampil muda karena takut menjadi mangsa. Sekarang setelah krisis selesai, semua orang berterima kasih kepada Aiden dengan tulus, dan kemudian pergi satu demi satu. Ayo pergi ke wilayah Bintang Zongtian. Melihat semua biksu perlahan-lahan pergi, Aiden mengangkat kepalanya dan memandang alam semesta yang luas. Karena kedua saudara perempuanmu melindungi klan teratai suci 9 daun, mereka secara alami mengetahui keberadaan pasti teratai suci 9 daun. Aiden memandang Xia bersaudara dan bertanya. Yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya dengan jujur dan jangan mempermainkan apapun, jika tidak, pemimpin sekte ini pasti akan menghancurkan klannya. Budidaya Master Sekte Taiyin telah pulih sepenuhnya, dan dia penuh percaya diri dan terancam. Alam semesta yang luas tidak ada habisnya dan bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan melintasinya. Hanya ketika Anda mencapai tingkat dewa abadi Anda dapat melakukan perjalanan melalui seluruh langit dan dunia dalam satu pikiran. Alam semesta tanpa akhir terbagi menjadi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa bidang bintang besar cukup untuk mendukung makhluk tingkat keabadian sejati. Ada banyak sekali bidang bintang di seluruh alam semesta, dan masih banyak alam besar di luar alam semesta. Setiap dunia besar dipisahkan oleh penghalang dunia khusus. Kecuali jika kekuatannya sangat kuat, bahkan makhluk abadi sejati tidak dapat menghancurkan penghalang dunia besar. Wilayah Bintang Zongtian adalah benua kuno yang mengembara di belantara alam semesta. Berbagai legenda telah tersebar di sini sejak zaman kuno. Di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya, wilayah Bintang Zongtian telah menjadi wilayah bintang iblis. Setelah Aiden, Master Sekte Taiyin, dan lainnya melewati kota asal, mereka menggunakan kekuatan tirani mereka untuk membuka kehampaan, melakukan perjalanan dengan cepat, dan akhirnya tiba di wilayah Bintang Zongtian yang legendaris. Bersambung.